Halo, selamat pagi. Kita akan melanjutkan tadi ya pertemuan kelima sekarang, yaitu pengembangan paragraf. Tadi sudah kita bahas tentang jenis-jenis paragraf. Nah, bagaimana cara mengembangkan paragraf itu? Pengembangan paragraf yang baik di sini selain harus memenuhi syarat, paragraf tersebut harus ditulis secara logis dan memenuhi standar nalar. Nah, pengembangan paragraf dapat dilakukan berdasarkan jenis, berdasarkan nalar. Di sini ada secara alami, klimaks, anti klimaks, deduktif, induktif, sebab akibat, dan kronologis. Nah, berdasarkan fungsi, di sini ada contoh analogi, ilustrasi, analisis pembuktian, perbandingan, dan definisi luas. Contohnya ini secara alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah ini didasarkan dari urutan ruang atau sebuah peristiwa kronologisnya dari awal sampai akhir. Contohnya di sini, berbagai kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan panitia ospek dengan tujuan mengenalkan kehidupan kampus. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan ke unit perpustakaan, ke perpustakaan pusat. Mereka diterima oleh kepala unit perpustakaan dan diberi penjelasan mengenai manfaat perpustakaan dalam menunjang kegiatan ilmiah. Setelah itu, mereka dibawa ke ruang pemrosesan buku-buku agar mengetahui bagaimana cara memproses buku-buku yang jumlahnya ribuan. Acara dilanjutkan ke unit sirkulasi untuk memperoleh penjelasan bagaimana tata cara meminjam buku yang dibutuhkan. Para mahasiswa diperkenalkan mengenai cara memanfaatkan kartu katalog maupun pencairan data secara elektronik. Nah, ini semua yaitu pengembangan paragraf itu secara kronologis. Secara kronologis kita bisa melihat secara alamiah ya. Dari awal sampai akhir itu kegiatan penerimaan mahasiswa nanti yang akan dilakukan. Nah, setelah itu ada pengembangan paragraf secara klimaks dan anti klimaks. Di sini, paragraf ini biasanya digunakan untuk menyajikan sebuah cerita atau konflik dalam sebuah cerita. Kronologis sebuah cerita itu, yang pertama itu biasanya adalah tahap pelukisan, pengenalan situasi, dan tokoh cerita. Itu biasanya yang pertama itu sebuah awalan, yaitu pelukisan, pengenalan situasi, atau tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita. Kemudian tahap munculnya konflik, masalah, peristiwa yang menyulut konflik itu. Setelah itu tahap konflik mulai berkembang menjadi peristiwa dramatik, mulai mencekam dan menegangkan. Nah, berikutnya adalah tahap klimaks, yaitu pertentangan sampai puncak. Setelah itu ada tahap penyelesaian. Nah, kemudian cerita ini akan berakhir. Contohnya itu kalau misalnya kita bisa membuat paragraf ya, tahap pelukisan misalnya di sebuah perkampungan kumuh hiduplah seorang anak pemulung, dia bernama Surti. Kemudian dia seorang anak yang ulet, anak yang rajin beribadah, kemudian dia rajin bekerja membantu orang tuanya. Itu pengenalan ya. Kemudian tahap pemunculan konflik, di sini Surti harus berhenti sekolah karena orang tuanya sudah tidak mampu membiayai, orang tuanya sudah tidak punya uang gitu. Terus ada tahap konflik mulai berkembang semakin dramatik dan semakin tahap klimaks itu misalnya ditambah lagi selain tidak punya uang, ditambah lagi ibunya yang sakit-sakitan, kemudian klimaksnya itu bapaknya meninggal dunia, akhirnya kan beban keluarga itu semakin berat ditanggung oleh si Surti itu. Nah, kemudian tahap penyelesaiannya misalnya ada donatur yang mengangkat Surti menjadi anak angkatnya, kemudian dia disekolahkan, kemudian dia diberi biaya pendidikan dan kehidupan. Nah, cerita itu berakhir setelah Surti bisa lulus sekolah, lulus kuliah, terus akhirnya dia mendapat pekerjaan yang layak. Sudah seperti itu. Ya teman-teman, jadi tahap klimaks ini seperti tahap sebuah cerita dalam cerpen atau novel atau sebuah film itu ya, ada pengenalan, ada muncul konflik, terus konflik mulai berkembang, konflik sangat klimaks, kemudian ada
penyelesaiannya. Paham ya? Kemudian ada deduksi dan induksi. Pengembangan paragraf dapat diawali dengan kalimat yang bersifat umum, dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih khusus atau lebih klasifikasi atau lebih menjurus seperti itu. Nah, misalnya pelaku bisnis sering dihadapi pada resiko, yaitu resiko bersifat strategis dan resiko yang bersifat operasional. Nah, ini umum. Risiko yang bersifat merupakan pengeluaran yang mengharuskan perusahaan untuk berpikir pada skala strategis. Nah, risiko jenis ini harus dipecahkan oleh pimpinan dan memerlukan perencanaan strategis. Risiko operasional mengharuskan keterlibatan pemimpin sekaligus pada tingkat yang lebih rendah. Risiko operasional dapat terjadi pada para pemasok, yang dapat pula terjadi pada aspek produksi yang berpengaruh pada unit distribusi atau pada saat barang dipakai. Nah, risiko strategis dan operasional terjadi secara bertumpang tindih, misalnya kebakaran dapat berdampak pada pemasok dan distributor. Itu paham ya? Ini tuh yang pertama, ini tuh sepertinya kurang risiko yang bersifat strategis ya teman-teman, saya tambahi dulu ya. Jadi ini sebetulnya yang pertama adalah deduksi, itu awalnya sedang membahas tentang secara umum, risiko secara umum yaitu strategis dan risiko bersifat operasional. Kemudian semakin ke sini yaitu adalah membahas bagaimana strategis dan operasionalnya itu terjadi. Dan yang terakhir itu misalnya risiko strategis dan operasional secara bertumpang tindih, ini ada kebakaran, berdampak pada pemasok dan distributor. Seperti itu ya. Kemudian ini nanti kita akan membahas perencanaan karangan pada pertemuan ke-6, dan kemudian yang terakhir itu nanti kita akan membahas daftar pustaka ya teman-teman. Ditunggu video selanjutnya. Sekarang yang untuk pengembangan, yaitu pengembangan secara alamiah, secara anti klimaks, dan secara deduksi dan induksi, merupakan sebuah cara untuk mengembangkan bagaimana jenis-jenis paragraf tadi, seperti paragraf yang berdasarkan pokok pikiran, paragraf berdasarkan tujuannya, seperti itu ya. Kita tadi kalau melihat paragraf ini berdasarkan bentuk, berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan pikiran. Nah, di sini itu bisa kita mengembangkan paragraf dengan tadi secara alamiah, secara konflik, dan secara deduktif dan induktif. Paham ya teman-teman? Ikuti instruksinya di kolom komentar ya. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Selamat pagi dan selamat siang atau selamat sore kalau Anda menyaksikan video ini sore hari. Bye bye.